Allah Subhanahu wa taala firmankan alladzina yahmilunal arsya, dan para malaikat yang memikul arsy Allah, ya. Jadi ada malaikat yang tugas mereka memikul apa? Arsy-nya Allah, ya. Berarti kita harus meyakini arsy itu ada, dan ada juga malaikat yang memikul arsy Allah taala. Waman haulahu, dan ada malaikat yang ada di sekitar arasy-nya Allah. Jadi ada malaikat yang memikul arasy, ada malaikat-malaikat yang berada di sekitar apa? Arasy. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih mereka. Dan kalau malaikat itu bertasbih itu enggak putus-putus, Pak. Kalau kita mah zikir terkadang sebentar-bentar putus. Kalau malaikat enggak putus-putus zikirnya, ya. Kalau kita baru zikir sebentar putus, ya. Zikir lagi putus. Kalau malaikat kagak putus. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Berarti ada malaikat yang tugasnya adalah memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan malaikat itu berdoa kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti apa? Ittiba apa ya? Ittiba, mengikuti, ya. Wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalanmu ya Allah, mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulmu. Waqihim adzabal jahim, selamatkan mereka dari siksa api neraka jahanam. Ini doa yang pertama dari para malaikat. Doa yang kedua, Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Rabb kami, masukkanlah mereka jannati adnin, ke dalam surga-surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan untuk mereka. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk surga rupanya diminta oleh para malaikat itu bukan sendirian. Ya Allah, masukkanlah orang beriman itu dalam surgamu bersama orang tua mereka, bersama pasangan mereka, bersama anak keturunan mereka. Jadi malaikat itu minta kepada Allah agar orang beriman jangan masuk surga sendiri, tapi masuk surga dengan siapa? Orang-orang yang mereka cintai, dengan orang tua mereka, dengan pasangan mereka, dan juga dengan anak keturunan mereka, bahkan dengan sahabat-sahabat terbaik mereka. Siapa yang mintakan, Pak? Para malaikat. Jadi supaya Pak, melengkapi kebahagiaan itu, rasanya mohon maaf Pak, orang itu enggak cukup bahagia sendiri, tapi juga bahagia bersama orang-orang yang dicintai. Ya ibaratnya gini Pak, kalau orang ke luar negeri mau ke tempat yang sangat indah, kan kita enggak kepingin pergi ke tempat itu cuma sendiri, pasti kita kepingin ajak orang-orang yang kita cintai juga. Itu sudah fitrah sebenarnya Pak. Ya, orang beriman tuh fitrahnya mencintai kebaikan untuk orang lain, mencintai kemuliaan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang dicintai, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak ketuanya. Dia senang kebaikan untuk mereka. Ya, apa yang mereka ingin untuk dirinya, itu juga yang dia inginkan untuk saudaranya. Itu adalah al-mu'min seperti itu. Ya. Dan ini didoakan oleh para malaikat tadi, ya Allah masukkanlah mereka dalam surga Aden yang engkau janjikan kepada mereka bersama orang baik yang beriman dari ayah mereka, pasangan mereka, dan juga dzurriyyah mereka. Dzurriyyah apa artinya? Keturunan, mau anak, mau cucu. Di bawahnya cucu apa namanya Pak? Cicit. Di bawah cicit apa namanya? Coba Pak Hardo. Ya, di bawah cicit apa coba namanya Pak? Cicit. Di bawahnya cicit lagi apa namanya Pak? Di bawahnya itu apa lagi namanya? Wallahu a'lam aja deh. Kalau kita kagak tahu mah cukup wallahu a'lam aja deh. Ya kita memang ada satu ada satu hal ya yang mungkin ini berbeda kita dengan kebiasaan orang-orang Arab. Kita ini di Indonesia
atau pada kita umumnya biasa kita kenal itu adalah paling tinggi itu sampai pada buyut kita. Itu udah paling tinggi. Ya. Kakek, insya Allah kita ada kenali kakek kita. Kemudian berikutnya di atasnya kakek, buyut kita. Coba sekarang di atas buyut kita, terkadang kita nggak tahu. Oh, siapa tuh orang tua buyut kita? Nggak tahu. Karena kita nggak menjaga namanya syajaratun nasab. Syajaratun nasab itu artinya pohon nasab. Jadi misalnya bapak si A, ini anaknya siapa? Fulan. Ini Fulan ini anaknya siapa? Fulan. Ini Fulan ini anaknya siapa? Fulan. Sampai generasi, kalau dia hidup di zaman Nabi dulu ketemu. Kalau orang Arab tuh dia jaga tuh Pak. Ya. Kalau kita biasanya Pak Hardo, itu yang paling tinggi itu adalah ya buyut aja deh. Di atasnya buyut, wallahu a'lam bis. Karena kita nggak terbiasa menjaga nasab itu. Mungkin perlu kita coba Pak, ya. Mungkin coba kita telusuri keturunan nasab kita itu sampai kepada siapa. Jangan-jangan antum ini mungkin nanti tersambung dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang tersambung dengan Abu Musa al-Asy'ari, ada yang tersambung dengan Abdullah bin Umar, ada yang tersambung dengan Utsman bin Affan. Wallahu a'lam, kan kita nggak tahu Pak. Ya, bisa terjadi nggak Pak? Bisa, cari nasabnya. Baik. Jadi itu tadi doa dari para malaikat. Doa mereka yang ketiga, waqihimus sayyiati wa man takis sayyiati yauma idzin faqad rahimta. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala keburukan, dan siapa saja yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu faqad rahimta, berarti Engkau telah limpahkan rahmat kepada mereka. Wadzalika huwal fawzul azim, itu adalah merupakan kemenangan yang paling besar. Apa kemenangan yang paling besar para jamaah? Ketika orang sudah masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Itu sebenarnya yang disebut dengan al fawzul azim. Jadi kalau ditanya orang yang bahagia itu apa? Orang-orang yang dimasukkan di dalam al jannah dan Allah Ta'ala lindungi dari siksa nerakanya.